Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syedina Angela Yusol, BP 19 11 0009 akan menjelaskan penggunaan Microsoft Access pada perusahaan akuntansi dagang. Baiklah, pertama yang akan kita buat yaitu membuat tabel. Di sini ada tabel bantu, tabel bukti transaksi, tabel jurnal, tabel master file pelanggan, tabel master file supplier, tabel perkiraan, tabel transaksi hutang, tabel transaksi piutang. Cara membuat tabel yaitu create, tabel design, lalu isikan file name yang kita butuhkan serta data type yang diperlukan. Misalnya di sini kita isikan pada file name yaitu nomor perkiraan. Lalu data type-nya itu text, file size-nya sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya buat 5, lalu required-nya yaitu yes. Required yes. Begitu seterusnya dengan tabel-tabel yang lainnya. Maka hasil tabel yang telah dibuat tadi, tabel bantu, ada debit, kredit, nilai. Debit bernilai 1, sedangkan kreditnya bernilai negatif 1. Lalu ada tabel bukti transaksi, ada nomor bukti, tanggal, keterangan. Lalu ada tabel jurnal, ada nomor bukti, debit, kredit, nomor perkiraan, serta jumlah. Lalu ada tabel master file pelanggan, ada nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, kota, kode pos, telepon atau HP. Lalu ada tabel master file supplier, ada nomor supplier, nama supplier, alamat, kota, kode pos, serta nomor HP. Selanjutnya ada tabel perkiraan. Di tabel perkiraan ada nomor perkiraan, nama perkiraan. Lanjut ada tabel transaksi hutang, ada nomor supplier, nomor transaksi, tanggal, debit, kredit, serta jumlah. Lalu transaksi piutang ada nomor pelanggan, nomor transaksi, tanggal, debit, kredit, serta jumlah. Selanjutnya yang akan kita buat yaitu ada relationship-nya. Relationship ini membantu kita agar satu tabel berhubungan dengan tabel yang lainnya agar lebih memudahkan kita dalam mencari data. Seperti tabel perkiraan di nomor perkiraan berhubungan dengan tabel jurnal di nomor perkiraan. Di sini ada lalu tabel jurnal di debit kredit berhubungan dengan tabel bantu debit kredit. Lalu tabel bukti transaksi, tanggal serta keterangan juga berhubungan dengan master file pelanggan. Lalu tabel transaksi hutang juga berhubungan dengan nomor supplier dan debit kredit pada transaksi piutang. Selanjutnya, pembuatan query. Di sini ada query aktiva, query biaya, query buku besar, query jurnal umum, laba rugi, modal, neraca saldo, pasifa, pendapatan, prive, query saldo hutang, serta query saldo hutang. Query aktiva ada yaitu nomor perkiraan, dan aktiva. Cara membuat query aktiva yaitu create, lalu query design, lalu pilih tabel yang kita perlukan, add, lalu close. Lalu masukkan file yang kita butuhkan serta kriterianya. Pembuatan query aktiva ini query biaya, buku besar, jurnal umum, laba rugi, modal, neraca saldo, pasifa, pendapatan, dan prive, cara pembuatannya sama, sedangkan
Pembuatan query saldo hutang sedikit berbeda, di mana pada query saldo hutang ini hanya menggunakan tabel master file supplier, tabel bantu, dan transaksi piutang. Begitu juga dengan query saldo piutang, hanya menggunakan master file pelanggan, tabel bantu, dan transaksi piutang. Gimana cara membuat query saldo hutang dan piutang ini, yaitu create query design, lalu pilih tabel bantu, master file supplier, lalu transaksi piutang. Di sini transaksi master file pelanggan. Lalu di dalam file kita masukkan yang diperlukan, yaitu nomor pelanggan, nomor transaksi, maka jadilah pada query saldo piutang akan muncul nomor pelanggan, nama pelanggan, serta saldo. Selanjutnya yang akan kita buat yaitu forms. Di sini ada form master file pelanggan, form master file supplier, input data jurnal transaksi, input data perkiraan, jurnal subform, transaksi hutang subform, transaksi piutang subform. Yang pertama yaitu form master file pelanggan. Di sini ada nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, kota, kode pos, nomor HP. Lalu di transaksi piutang ada nomor transaksi. Di form master pelanggan ini ada transaksi piutang, ada nomor transaksi, tanggal, debit kredit, serta jumlahnya. Lalu form master file supplier ini juga ada nomor supplier, nama supplier, alamat, kota, kode pos, serta nomor HP. Dalam form master file supplier ada transaksi hutang, di mana transaksi hutang ini berisikan nomor transaksi, tanggal, debit atau kredit, serta jumlah. Selanjutnya ada input data jurnal transaksi, berisikan nomor bukti, tanggal, keterangan. Di input data jurnal transaksi ada jurnal, di mana berisikan debit kredit, nomor perkiraan, nama perkiraan, serta jumlah. Lalu input data perkiraan, ada nomor perkiraan serta nama perkiraan, berisikan nomor perkiraan dan nama perkiraan yang telah diinputkan sebelumnya. Lanjut pada jurnal subform. Di sini ada debit kredit, nomor perkiraan, nama perkiraan, serta jumlah yang telah diinputkan pada subform sebelumnya. Lanjut ada transaksi hutang. Transaksi hutang ini berisikan nomor transaksi, tanggal, debit kredit, serta jumlah. Transaksi piutang, subform ada nomor transaksi, tanggal, debit, dan kredit, serta jumlah. Selanjutnya ada report.
Selanjutnya ada report, yaitu buku besar, daftar saldo hutang, daftar saldo piutang, laporan buku besar, laporan jurnal, laporan laba rugi, laporan neraca, serta laporan neraca saldo. Report buku besar ada nomor perkiraan, nama perkiraan, nomor bukti, tanggal, keterangan debit, kredit, dan jumlah. Cara membuat laporan ini yaitu create, lalu report wizard, lalu di sini pilih laporan apa yang akan kita buat. Di sini sebagai contoh yaitu laporan buku besar. Lalu kita pilih file yang kita butuhkan dalam pembuatan laporan ini. Pada laporan buku besar kita membutuhkan semua file. Lalu next. Di sini juga next. Lalu layout-nya kita pilih outline. Orientation-nya yaitu landscape. Lalu next. Di sini adalah judul laporan kita. Di sini laporan besar. Finish. Maka jadilah tampilan laporan buku besar seperti ini. Selanjutnya ada daftar saldo hutang berisikan nomor supplier, nama supplier, serta saldo dan total saldo hutang. Di mana rumus dari daftar saldo hutang ini yaitu sama dengan sum dalam kurung saldo. Lanjut, daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang ada nomor pelanggan, nama pelanggan, serta saldo, dan total saldo piutang. Di mana rumusnya yaitu sama dengan sum dalam kurung saldo. Lanjut, laporan buku besar. Laporan buku besar ada nomor perkiraan, nama perkiraan, lalu nomor bukti. Lanjut ada laporan jurnal. Laporan jurnal ini ada nomor bukti, tanggal, keterangan, debit kredit, nomor perkiraan, serta jumlah. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada laporan perkiraan, nama perkiraan, serta saldo. Lanjut ada laporan neraca, ada nomor perkiraan, nama perkiraan, serta aktiva. Selanjutnya ada laporan neraca saldo yang berisikan nomor perkiraan, nama perkiraan, serta saldo. Dari laporan yang telah kita buat tadi, kita bisa mengedit atau mengubah sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara klik kanan lalu pilih design view. Di sini kita bisa mengubah warna maupun ukuran sesuai dengan yang kita butuhkan. Baiklah, sekian penjelasan penggunaan cara penggunaan Microsoft Access pada perusahaan akuntansi dagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.